Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini kait panjang loseng terlempar keluar dan dengan tarikan lengannya, Jin Hai adalah orang pertama yang terpikat. Di saat yang sama, dia bergegas menuju kegelapan. Setelah Jin Hai diseret, dia juga segera menyeret Jinan, diikuti oleh roh hantu, Chang Mo, dan 3 prajurit lainnya. Kemudian para prajurit di pihak loseng membunuh satu persatu prajurit di sisi lain, yang membuat ada suara teredam dalam kegelapan. Dan kemudian sekelompok titik cahaya melamun, meledak, dan terbang menuju loseng. Lagi pula, prajurit yang bisa masuki aula mimpi secara alami mengumpulkan banyak poin cahaya mimpi. Setelah loseng menyerap, dia langsung mendapatkan poin mimpi lagi. Pada saat ini, bagaimana Jinha, Jinan, dan yang lainnya bisa rela tertinggal dari loseng? Sekarang, Dugu telah jatuh dan kembali ke kota utama untuk dibangkitkan, karena pemimpin mereka telah jatuh dan semangat mereka turun ke titik beku. Meskipun 7 orang yang tersisa cukup kuat, mereka tidak lagi takut ketika tidak lagi memiliki niat untuk bertarung. Terlebih lagi, kekuatan Jinan, Jinhe, Guanling, dan lainnya tidak boleh dianggap remeh. Dengan cahaya pedang matahari Buddha yang berkedip, prajurit yang menggunakan hukum kegelapan juga terbunuh, sehingga kegelapan yang menyelimuti di sini telah menghilang, dan jumlah prajurit di sisi lain berkurang dengan cepat, berubah menjadi titik cahaya yang indah satu demi satu, seperti kehancuran kekuatan. Setelah poin mimpi orang terakhir diserap oleh Jinan, mata semua orang kembali terfokus pada loseng, dan aul sebab dan akibat ketiga ini tampaknya tidak terlalu sulit saat ini. Dari awal hingga akhir, Jinan dan yang lainnya tidak berbuat banyak, tapi mereka juga tahu bahwa aul sebab dan akibat ketiga ini sebenarnya sangat berbahaya. Jika loseng tidak membawa Dugu ke sungai energi ini, mereka mungkin akan dihancurkan di sini, dan tidak ada alasan lain mengapa mereka bisa lewat. Itu karena loseng. Lihat, apa yang saya lakukan? Loseng melihat ke pintu keluar aula karma. Pintu keluar mereka adalah pintu masuk Dugu dan gengnya. Jinan merutkan bibirnya dan tersenyum. Orang itu sangat tidak mau. Siapa? Loseng pura-pura tidak tahu dan tersenyum. Jinan menunjuk ke sungai energi di parit yang dalam. Loseng tersenyum sedikit. Saya telah menyinggung satu Jilusue. Tidak masalah jika saya punya satu lagi. Karena karakter seperti ini, bahkan jika dia jatuh sekali, dia dapat mengejar ketinggalan dengan cepat. Dengan evolusi medan perang mimpi, para prajurit di bawah mungkin mereka akan terus tersingkir, dan para prajurit peringkat atas akan terus bertabrakan. Jadi cepat atau lambat, loseng akan bertemu orang ini lagi. Iya. Jinan melihat ekspresi acuh tak acuh loseng dan hanya bisa tersenyum tak berdaya. Namun, titik cahaya mimpi ini sia-sia, kata loseng sambil menatap titik cahaya mimpi yang mengambang di sungai. Tidak hanya loseng, tetapi juga Jinan, Jinhai, dan yang lainnya melihat titik cahaya yang indah itu dengan ekspresi yang sangat menyesal. Saat ini, roh hantu berjalan di samping loseng, meraih kait panjang di tangannya dan berkata dengan lembut, Anda bisa turun dan saya akan mengait Anda. Hah? Loseng tercengang. Percayalah, saya tidak akan membiarkan Anda terjatuh, kata roh hantu dengan serius. Meskipun kait panjang ini dapat mengaitkan prajurit itu kembali secara instan, tetapi sekelompok besar titik cahaya mimpi selalu melayang satu kaki di atas sungai energi. Jika semua titik cahaya mimpi langsung terserap setelah melompat, dan seseorang melemparkan kait panjang tersebut secara bersamaan, dengan timing yang tepat, bukan tidak mungkin menghilangkan titik cahaya impian ini. Namun pejuang yang perlu menarik kail untuk menyerap titik cahaya indah ini harus mengatur waktunya dengan sangat akurat. Jika terlalu cepat, dia mungkin tidak dapat mengait prajurit yang jatuh. Jika terlalu lambat, prajurit tersebut akan jatuh ke sungai energi. Baik terlalu cepat atau terlalu lambat akan membawa kehancuran bagi prajurit yang jatuh ke dalamnya.
Dan masalah lainnya adalah kepercayaan. Meskipun mereka masuki aula sebab dan akibat bersama-sama dan membangun kepercayaan satu sama lain, tetapi itu tidak cukup untuk menyerahkan hidup mereka satu sama lain. Jika orang-orang di pantai tidak mengambil umpan, maka kematian akan terjadi, menjadi ketidakadilan. Meskipun medan perang impian tidak akan benar-benar jatuh. Saya bisa menembak kupu-kupu terbang 10 mil jauhnya, dan saya tidak akan pernah membuat kesalahan. Tambah roh hantu dengan sangat percaya diri. Kami juga akan mengambil umpannya. Jinan tersenyum saat melihat emosi di wajah Loseng. Biarkan Pantom membuat kailnya sendiri, karena jika kedua kail panjang itu bertabrakan, maka aturan yang terkandung di dalamnya saling membatalkan. Saya khawatir itu akan merugikan Lu Tianxing, kata Jin He. Meskipun hatinya tergerak jika dia diizinkan untuk melompat ke sungai energi, tetapi dia tidak berani melakukannya. Sekarang semua orang menganggap Loseng sebagai tulang punggung dan mengharapkan dia untuk memimpin tim lebih jauh di aula sebab dan akibat. Jadi tidak ada yang ingin Loseng jatuh. Loseng melirik Pantom, lalu melihat titik mimpi di sungai energi. Sekarang hanya ada lebih dari 10 juta titik mimpi di tubuhnya. Jumlah titik mimpi di sungai energi ini pasti banyak untuk Loseng. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk ke arah Pantom. Dan puluhan juta poin mimpi ini sepadan dengan resiko Loseng. Lalu dia berjalan ke tepi dan Pantom juga berdiri di belakang Loseng, meraih kail panjang di tangannya. Saya melompat. Setelah mengatakan itu, Loseng melompat menuju titik cahaya indah di sungai energi. Dan jarak beberapa kaki datang dalam sekejap, di bawah jatuhnya Loseng dengan cepat. Pada saat ini, Pantom tidak menyipitkan mata, menatap ketinggian jatuhnya Loseng, menghitung prediksinya di dalam hatinya, dan mengarahkan kait yang panjang di tangannya menuju cahaya poin mimpi. Ketika sosok Loseng melewati titik cahaya mimpi tanpa pemilik ini segera menembus ke dalam tubuhnya. Tapi saat dia menyerap titik cahaya mimpi itu, dia berada kurang dari 1 kaki jauhnya dari sungai energi di bawah. Pada saat yang sama, kait panjang telah melilit Loseng, dan dengan kuatnya Pantom menariknya. Loseng berhenti jatuh pada saat ini. Ditarik oleh kait panjang, kepala Loseng dimiringkan ke depan, dan ujung hidungnya hanya berjarak 2 atau 3 inci dari sungai energi. Jika dia jatuh lebih jauh lagi, dia mungkin akan terkikis oleh sungai energi ini. Karena meskipun Loseng dapat menahan kekuatan api yang kuat, tetapi dia benar-benar tidak dapat menahan erosi sungai energi ini. Setelah hantu itu menarik dengan kuat, sosok Loseng mulai naik dengan cepat, dan dia langsung kembali ke pantai hampir seketika. Melihat Loseng kembali utuh, beberapa prajurit menunjukkan rasa iri di wajah mereka. Dia mengambil resiko ini dan mendapatkan puluhan juta poin mimpi. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak iri? Terima kasih. Loseng yang kembali ke sisi dan berterima kasih pada Pantom. Namun, Pantom hanya mengangguk sedikit. Sama-sama, Anda pantas mendapatkan ini. Meskipun Dugu tidak dibunuh oleh Loseng, bagaimanapun juga Losenglah yang membuatnya jatuh. Setelah mengumpulkan poin impian Dugu, peringkat Loseng kembali meroket. Karena para pejuang dari seluruh medan perang mimpi masuk ke berbagai dunia rahasia. Untuk mendapatkan gulungan besi mereka memasuki aula sebab dan akibat. Pada tahap ini, peringkat semua orang berfluktuasi dengan hebat. Lagi pula 5 juta poin mimpi perlu dikurangi untuk masuki aula mimpi. Dan jika para pejuang di puncak itu dikurangi, peringkat mereka akan turun banyak. Setelah Loseng awalnya membayar 5 juta poin fantasi, peringkatnya juga langsung turun. Namun saat dia melewati aula sebab dan akibat kedua, peringkatnya dengan cepat kembali. Sekarang, setelah menyerap puluhan juta poin fantasi lagi, peringkatnya menduduki peringkat ke-23 di dunia besar ini. Dan peringkat di seluruh medan perang mimpi melonjak langsung dari 9.200 menjadi 130. 100 teratas adalah tempat para jenius berkumpul. Ini sudah menjadi puncak piramida dan sebuah eksistensi paling menonjol di dunia. Kekuatan Loseng sendiri jelas tidak lemah.
Siapa bilang dia hanya mengandalkan rumah abadi? Kekuatannya sendiri mungkin sebanding dengan keberadaan Tianqiu. Sekarang, banyak orang di dunia memperhatikan Lo Sheng, dan mereka memperhatikan bahkan ketika Lo Sheng berada di peringkat jutaan. Belum lama ini, Lo Sheng masuk ke 10.000 besar. Dan sekarang, Lo Sheng telah mencapai lebih dari 100. Dengan kecepatan ini, hanya masalah waktu sebelum dia mencapai 100 besar. Pada saat ini, di alam Sangking, di tanah suci Yuking, aula bela diri Qingling adalah tanah suci inti untuk budidaya di tanah suci Yuking. Hanya murid paling berbakat yang dapat dipilih ke dalam aula seni bela diri ini. Selama periode waktu ini, para pejuang alam Laudewa di aula bela diri Qingling secara kolektif telah memasuki medan perang impian, sehingga aula bela diri Qingling juga menjadi sepi. Namun di luar aula utama di tengah aula bela diri Qingling, suasananya sangat ramai. Para pejuang di alam hidup dan mati serta para pejuang di alam dewa semuanya berkumpul di sini, memandangi piramida yang terdiri dari nama-nama yang tak terhitung jumlahnya di bagian atas aula. Sekarang, persaingan di medan perang impian sedang berlangsung. Aula bela diri Qingling ada tempat suci pelatihan tanah suci Yuking, dan beberapa jenius intinya juga memiliki harapan yang tinggi. Peringkat Shen King telah meningkat lagi, dan dia telah memasuki 220.000. Melihatnya seperti ini, pada akhirnya mungkin dia bisa masuki 100.000. Itu benar-benar memenuhi harapan. Rata-rata, ada 3 tempat suci tingkat 10 di 100.000 dunia. Shen King sebagai prajurit terbaik di tanah suci Yuking. Jika dia bisa mencapai 100.000 teratas, itu sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Bukan hanya murid-murid inilah yang memperhatikan Shen King, tetapi juga penguasa suci tanah suci Yuking yang juga datang untuk mengamati dari waktu ke waktu. Piramida ini mengambang di atas aula utama, dan aula utama ini adalah satu-satunya ruang impian di tanah suci Yuking. Namun, pengoperasian ruang mimpi membutuhkan dukungan energi sejati dalam jumlah besar. Biasanya, energi nyata dikonsumsi ketika ada orang di rumah mimpi. Namun sekarang, karena adanya piramida, ruang mimpi ini perlu terus-menerus mengisi kembali energi nyata. Di dunia atas, ada 2 cara untuk mengisi kembali energi sejati. Cara pertama adalah dengan menggunakan kristal esensi sejati atau gio esensi sejati. Namun cara ini menghabiskan banyak uang. Adapun cara yang lebih hemat adalah membiarkan prajurit langsung mensuplai esensi sejati dari tubuh mereka. Tapi itu juga membutuhkan banyak kekuatan prajurit. Namun energi sejati seorang pejuang berasal dari vitalitas langit dan bumi. Selama sejumlah besar pejuang berkumpul, mereka dapat terus-menerus menyerap vitalitas langit dan bumi, mengubahnya menjadi energi sejati dalam tubuh, dan kemudian menyuplainya ke dalam tubuh, sehingga mereka dapat menjaga pengoperasian ruang impian. Metode ini tidak hanya digunakan di ruang fantasi, bahkan beberapa formasi pola dewa berskala besar terkadang mengadopsi metode ini. Tepat di belakang aula, ada ribuan orang duduk berdampingan, menuangkan energi sejati mereka ke dalam pola dewa di bawah. Pola dewa ini menyerap esensi sejati dari orang yang berbeda dan kemudian menyatukannya untuk memusnahkan energi sejati. Setelah menghilangkan tanda prajurit, pada akhirnya akan berubah menjadi energi sejati yang paling murni dan memasukkannya ke dalam ruang mimpi untuk memperhatikan pengoperasian ruang mimpi. Jika energi sebenarnya terputus, ruang mimpi akan secara bertahap menghilang dan piramida di atasnya akan hilang. Oh, walaupun saya tidak harus menambang, saya menyerap dan mensuplai energi nyata sepanjang hari, tapi saya tidak tahu berapa lama itu akan bertahan. Keluh seorang wanita berbaju merah. Pada saat ini, Ning Yudi duduk di sisi wanita berbaju merah, meletakkan tangannya pada pola dewa yang menyerap energi sejati. Namun wajahnya tetap tenang. Kekuatan kita terlalu rendah dan kita tidak memenuhi syarat untuk masuki aula bela diri Qingling. Jadi kita hanya dapat menyediakan persediaan energi sejati di sini, dan itu lebih baik daripada menambang.
Sebagai seorang yang berpengaruh, Neng Yudi dipanggil oleh Master Dunia setengah langkah di Tanah Suci Murni Gyo untuk menjadi murid. Pada saat itu, Neng Yudi memiliki firasat buruk. Master Dunia setengah langkah pasti tidak memiliki niat baik ketika dia menunjuk seorang murid perempuan sebagai muridnya, dan hasilnya seperti yang diharapkan. Meskipun dikatakan sangat misterius, pada akhirnya itu menjadi semacam teknik kultivasi ganda antara pria dan wanita. Tapi permintaan terakhir membuat Neng Yudi santai, karena persyaratan terpenting untuk merekrut adalah tetap seorang wanita yang masih polos. Dan dia sudah menikah, jadi dia bisa lolos dari bencana ini. Namun sebagai seorang yang berpengaruh, Neng Yudi seharusnya bekerja di pertambangan. Sekarang dia telah dibawa ke sini dan tidak nyaman untuk kembali ke tambang setiap hari, kemudian mengubah dirinya menjadi pribadi yang nyata. Tugas ini terus berlanjut siang dan malam, meski tidak akan membahayakan tubuh pejuang, namun sungguh membosankan. Aula bela diri Qingling merekrut murid paling inti di Tanah Suci. Memasukinya hanya bisa menjadi mimpi. Wanita berbaju merah itu merutkan bibirnya. Lebih baik diterima sebagai murid oleh Master Alam setengah langkah. Setidaknya saya memiliki cara untuk maju di dunia atas. Sayang sekali, saya tidak terpilih. Jelas, tidak semua pejuang menolak seni kultivasi ganda antara pria dan wanita. Sebaliknya, ini juga merupakan jalan pintas bagi sebagian murid perempuan untuk berkembang dengan cepat. Mendengar ini, Neng Yudi merutkan bibirnya dan berkata dengan ringan, "Suamiku, saya tidak tahu apakah dia memenuhi syarat untuk masuki aula bela diri Qingling." "Suami Anda? Hai, ayo jangan bermimpi. Bagaimanapun ada sejumlah prajurit alam laut dewa yang tidak diketahui jumlahnya di Tanah Suci kelas 10 ini. Dan mereka yang dapat dipilih adalah prajurit terbaik di Tanah Suci Murni Gyo ini." Wanita berbaju merah itu mencibir. Pada saat ini bayangan cambuk tiba-tiba menyerang dan meledak di samping wanita berbaju merah dan Neng Yudi. "Jika Anda membuat keributan lagi, saya akan mengusir Anda dari tempat ini dan menggali tambang." Sebuah suara kasar terdengar dan seorang wanita gemuk tidak jauh dari sana berkata dengan dingin. Meskipun cambuk itu tidak mengenai Neng Yudi dan wanita berbaju merah, gelombang udara yang disapu cambuk itu seperti pisau, menyebabkan rasa sakit di wajah kedua wanita itu. Beberapa pejuang memindahkan energi sejati ke sini dengan imbalan beberapa manfaat, sementara Neng Yudi dan penguasa lainnya memasok energi sejati di sini yang dapat dianggap sebagai kerja keras. Neng Yudi melirik wanita gemuk itu dengan ringan. Matanya yang cantik mengeluarkan sedikit embun beku di dalamnya. Neng Yudi tahu bahwa kekuatan dan bakatnya tidak layak disebutkan di dunia atas. Jadi dia berhati-hati untuk bersikap toleran, tetapi dia selalu menemui kesulitan. Terutama wanita ini yang selama ini mencari masalah tanpa alasan. Pasokan energi sejati ini tidak memerlukan visualisasi dan percakapan mereka yang bernada rendah tidak mengganggu orang lain. Tetapi wanita gemuk itu tidak mengizinkannya, jadi dia sengaja mencari masalah. Merasakan dinginnya mata Neng Yudi, wanita gemuk itu berjalan perlahan, menatap Neng Yudi dan tersenyum dingin. "Bagaimana? Apa maksud Anda dengan menatap saya seperti ini?" "Tidak ada." Neng Yudi, dia memalingkan wajahnya yang cantik. "Saya dengar Anda naik ke dunia atas untuk mencari suami Anda. Apakah suami Anda juga orang yang naik?" Wanita gemuk itu tidak tahu dari mana dia mendengarnya, jadi dia bertanya. Neng Yudi tampak kedinginan dan tidak mau berbicara. "Kekanak-kanakan sekali, dunia ini begitu besar. Siapa yang tahu kemana suami Anda naik? Terlebih lagi, dia hanya orang yang tidak dikenal. Saya khawatir dia masih menambang di pembuluh darah suatu tanah suci." Wanita gemuk itu menyebutkannya sengaja untuk mengejeknya, tapi apa yang dia katakan sangat mungkin terjadi. Efisiensi penambangan prajurit alam laut dewa secara alami jauh lebih cepat daripada orang biasa. Tetapi tugas mengumpulkan jutaan batu esi sejati kelas atas tidaklah mudah untuk diselesaikan. Jadi normal bagi beberapa pejuang alam dewa untuk menggali selama beberapa puluh tahun.
atau bahkan ratusan tahun. Tapi Neng Yudi juga sedikit bergetar. Tapi ekspresi wajahnya tetap keras kepala tanpa perubahan apapun. Tapi hatinya penuh dengan ketidakberdayaan. Wanita ini mengejeknya, tapi dia mungkin benar. Dia seperti ingin menemukan jarum di tumpukan jerami, tetapi sekarang tampaknya terlalu sederhana untuk membandingkannya dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Karena menemukan berita tentang loseng di alam semesta ribuan kali lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Setelah wanita gemuk itu pergi sambil mencibir, Neng Yudi secara mekanis mentransfer energi sebenarnya ke dalam pola dewa, dan sentuhan kesedihan perlahan muncul di matanya. Namun pada saat ini, suara yang kuat tiba-tiba terdengar di telinganya. Hei, ada 16 orang dalam 100 teratas dari dewa hunian kita, dan ini layak untuk dirayakan. Saat suara tiba-tiba di telinganya dan mengejutkan Neng Yudi. Pada hari-hari setelah dia naik, semua orang di dunia sibuk memperhatikan medan perang mimpi, dan tidak ada yang berbicara di dunia. Ini adalah pertama kalinya Neng Yudi mendengar suara perintah mengaum yang ajaib. Apa yang terjadi dengan suara ini? Wajah Neng Yudi dipenuhi dengan keheranan. Itu suara token mengaum. Seorang prajurit di sebelahnya merendahkan suaranya dan berkata dengan Neng Yudi, token mengaum ini dapat mengirimkan suara ke seluruh dunia. Prajurit itu bukanlah orang yang naik. Karena orang lain, dia terpaksa memasuki tempat ini untuk menyuplai energi aslinya. Token mengaum? Neng Yudi merutkan kening dan berpikir. Dia selalu merasa bahwa ketiga kata ini terdengar sangat familiar, seolah-olah dia pernah mendengarnya sebelumnya. Jika dia melakukannya sendiri dengan perintah mengaum ini, bukankah dia bisa memberitahu loseng di mana dia berada? Jika loseng tahu di mana dia berada, dia pasti akan mencarinya. Token mengaum ini sangat ajaib, tapi saya tidak tahu berapa banyak esensi sejati yang dibutuhkan untuk membelinya. Neng Yudi bertanya. Jelas Neng Yudi juga sangat siap untuk menunaikan ini. Dia masih memiliki banyak batu esensi sejati di tangannya. Sekitar 200.000 batu esensi sejati berkualitas tinggi. Tanpa diduga, begitu dia bertanya, prajurit itu menatapnya dengan ekspresi bodoh. Berapa banyak batu esensi sejati? Neng Yudi tidak tahu mengapa prajurit itu tertawa. Melihat ekspresi bingung Neng Yudi, prajurit itu berkata dengan ringan. Nilai dari perintah menderu ini tidak dapat diukur dengan batu esensi sejati. Tidak mungkin bagi prajurit biasa untuk membelinya. Jika Anda ingin membelinya, setidaknya membutuhkan jutaan gio esensi sejati. 1 juta keping gio esensi sejati? Meskipun Neng Yudi baru saja naik, dia juga mendengar bahwa untuk layanan penambangan di Tanah Suci, seseorang memerlukan untuk membayar 100 keping gio esensi sejati. Dan sepotong batu gio esensi sejati ini dapat ditukar dengan 10.000 batu esensi sejati berkualitas terbaik. Jadi membutuhkan ratusan juta batu esensi sejati berkualitas tinggi untuk membelinya. Sejak Yundian dan aliansi pedagang bergabung untuk menyatukan wilayah tengah, Guru Neng Yudi juga telah kembali ke Yundian untuk mengambil alih. Sekarang, Yundian juga makmur. Di bawah operasi gabungan dengan aliansi pedagang, jumlah batu esensi sejati di istana juga cukup besar. Kali ini dia naik. Nenek Yu memberinya setengah dari batu esensi sejati kelas atas yang disimpan di istana Yundian. Jika terjadi keadaan darurat, tapi jumlah batu esensi sejati kualitas terbaik ini hanya lebih dari 200.000. Tadi, dia masih mempertimbangkan apakah akan membeli 2 token mengaum. Tapi sekarang dia terkejut saat mendengar harta ini. Ternyata beberapa batu esensi sejati berkualitas tinggi yang dia bawa ke sini tidak ada artinya di dunia atas. Faktanya, ketika prajurit itu mengatakan bahwa token mengaum bernilai ratusan juta batu esensi sejati kelas atas, dia meremehkan nilai token mengaum 10 kali lipat. Bagaimanapun, token mengaum adalah hal yang tak ternilai harganya di dunia atas. Jarang sekali prajurit biasa bertemu satu sama lain dalam hidup mereka. Mereka pada dasarnya adalah penguasa dunia yang menggunakannya.
Prajurit itu mengatakan bahwa 1 juta batu giok esens jati yang hanya merupakan perkiraan kasar. Tentu saja, bahkan penguasa dari Tanah Suci Giok murni, tokoh setingkat penguasa dunia, hanya memiliki 1 atau 2 di tangan mereka. Prajurit itu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mendesah di matanya. Lagi pula para pejuang ini seperti rumput dan rumput. Neng Yudi cemberut dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia tidak mengharapkan token mengaum, tapi dia selalu merasa sedikit familiar. Sepertinya dia pernah mendengar tentang token mengaum di suatu tempat. Prajurit itu kemudian menghela nafas. Tapi di dunia ini selalu ada orang yang luar biasa. Beberapa tahun lalu ada seorang pria bernama Loseng. Dia menggunakan token mengaum ini untuk bercerita sepanjang hari. Saya tidak tahu dari mana dia mendapatkannya, karena perintah mengaum yang dapat digunakan tanpa batas waktu. Pada hari ini, Neng Yudi tiba-tiba tercengang. Loseng? Neng Yudi bertanya, menatap prajurit itu, dan suaranya meningkat 8 poin. Prajurit lain di sekitarnya juga melihat ke samping ke arah Neng Yudi, termasuk wanita berbaju merah di sebelah Neng Yudi. Untungnya, wanita gemuk itu tidak ada di sini. Kalau tidak, dia akan memberinya pelajaran. Saudara Di, ada apa denganmu? Wanita berbaju merah itu bertanya setelah melihat wajah Neng Yudi. Adapun prajurit itu, dia terkekeh dan berkata, "Ya, pria itu sangat populer sekarang. Saya khawatir tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang mengetahuinya. Dikatakan bahwa orang ini naik dari dunia bawah dan juga memiliki rumah abadi. Menggunakan rumah abadi itu untuk menipu dan membunuh beberapa penguasa surgawi." Jelas, di mata banyak pejuang akar rumput, Loseng telah menjadi sosok legendaris. Karena identitas Loseng sebagai seorang yang berkuasa juga menunjukkan bahwa Loseng tidak memiliki banyak latar belakang di dunia atas. Tetapi seorang pejuang alam laut dewa telah meninggalkan banyak kekuatan dan banyak penguasa surgawi yang tidak berdaya, yang membuat nama Loseng juga terus menyebar di kalangan pejuang akar rumput. Dan bahkan ada banyak identitas yang dilebih-lebihkan atau bahkan dibuat-buat. Dalam beberapa tahun terakhir, orang itu telah menceritakan banyak kisah indah, seperti Susan membunuh ular abadi. Prajurit itu mengatakan ini. Wajahnya penuh pesona seolah-olah dia sendiri adalah Loseng. Ketika Neng Yudi mendengar kata Loseng, reaksi pertamanya adalah dia salah dengar. Dan reaksi kedua adalah ada prajurit lain yang memiliki nama yang sama. Lagi pula ada begitu banyak pejuang di dunia, dan tidak mengherankan jika mereka semua memiliki nama yang sama. Namun ketika dia mendengar tentang rumah abadi, Neng Yudi sudah lebih yakin. Setelah Loseng mendapatkan token karakter gen, dia memang bisa masuk dan keluar dari rumah abadi dengan bebas dan menjebak Tianshun. Dalam 6 tahun terakhir, Neng Yudi juga pergi ke lembah di wilayah timur, hanya untuk menemukan bahwa pintu keluarnya telah menghilang. Namun ketika dia mendengar cerita Susan membunuh peri ular, lagi dia menjadi sangat yakin. Bagaimanapun cerita ini adalah cerita yang tersebar di wilayah timur. Neng Yudi juga telah mendengarnya dan beredar luas di wilayah timur. Dan Loseng membawa rumah abadi dan menceritakan kisah Susan membunuh ular abadi. Pesan-pesan ini tumpang tindih dan dia hampir 100% yakin bahwa Loseng adalah suaminya. Token mengaumnya itu, pada saat ini Neng Yudi ingat bahwa salah satu dari 3 harta yang diterima Loseng dari tuannya setelah ia menjadi muridnya. Tetapi pada awalnya, bahkan Loseng sendiri tidak tahu apa tujuan dari token mengaum ini. Wanita berbaju merah melihat ekspresi Neng Yudi menjadi semakin rumit. Jadi dia bertanya lagi, "Saudari Di, apa yang terjadi?" Neng Yudi merujutkan bibirnya. Pada saat ini, sebuah suara datang dari aula di depannya, dan semua prajurit menatap piramida besar itu. Loseng ini benar-benar melonjak dari lebih dari 9.000 menjadi 130. Kekuatan yang sangat kuat. Orang ini mungkin akan mencapai puncak. Ada banyak rahasia jenius di depannya. Bagaimana mereka bisa begitu mudah dilampaui?
Prajurit yang baru saja berbicara dengan Neng Yudi tersenyum, melihat ke piramida di depan dan berkata, Loseng dikabarkan sebelumnya, orang ini baru saja beruntung dan mewarisi rumah abadi. Kekuatan dan bakatnya sendiri berantakan. Sekarang Loseng telah meningkat pesat dan telah mencapai posisi ke-130. Sungguh mengejutkan, bisa masuk 10.000 teratas. Mendengar itu, Neyudi melihat nama Loseng. Meskipun jaraknya tidak dekat, Neyudi dapat dengan jelas melihat nama-nama padat di atas piramida di sini. Awalnya dia mencari di sepanjang ujung piramida, tetapi gagal menemukan nama Loseng dan menyerah. Karena piramida mewakili peringkat semua prajurit alam laut dewa di seluruh dunia, dan ada triliunan prajurit di medan perang impian ini. Jadi kemungkinan menemukan nama Loseng di dalamnya tidaklah tinggi. Sekarang, Neng Yudi meliriknya dan menemukan nama Loseng di atas piramida. Dua karakter emas kecil Loseng perlahan-lahan berkibar di suatu tempat di atas piramida. Tidak, pernahkah Anda mendengar bahwa ada miliaran prajurit alam laut dewa di medan perang mimpi ini? Neng Yudi tiba-tiba bertanya. Dengan pangkatnya, dia seharusnya bisa masuki aula bela diri Kingling untuk berlatih. Namun prajurit itu tertawa terbahak-bahak, memandang Neng Yudi ke atas dan ke bawah lalu bertanya, apakah Anda seorang yang berpengaruh? Neng Yudi mengangguk. Meskipun dia tahu bahwa ada ratusan ribu alam di alam atas, dia tidak memahaminya secara menyeluruh. Prajurit itu kemudian berkata, tidak heran untuk sosok seperti Loseng, belum lagi tanah suci Kingling ini. Saya khawatir bahkan istana ke-13 yang terkenal tidak dapat menampungnya. Dikatakan bahwa setelah dia naik, dia meninggalkan kelas 10 tanah suci secara langsung. Dan dia telah masuki istana ke-13. Dan sekarang dia telah mencapai peringkat seperti itu. Saya khawatir dia sudah dapat dianggap sebagai jenius dari aliansi kemanusiaan kita. Begitukah? Neng Yudi berkata sambil tersenyum. Ketika dia berada di wilayah tengah, Neng Yudi sangat percaya pada suaminya. Tapi berbeda dengan dunia atas, tempat di mana para jenius dilahirkan. Jadi dia tidak berani menaruh harapan tinggi pada Loseng. Tapi Neng Yudi tidak pernah berpikir bahwa Loseng telah mencapai prestasi seperti itu dalam 6 tahun ini. Sehingga berita yang baru dia pelajari jauh melampaui imajinasinya dan jauh melampaui harapannya terhadap Loseng. Saudara Di, kenapa Anda menanyakan detailnya? Apakah Anda kenal orang ini? Wanita berbaju merah di sebelahnya bertanya dan bingung, dengan senyuman di bibirnya. Neng Yudi melihat ke arah piramida dan berkata, apakah Anda lupa apa yang saya katakan? Saya terbang ke sini untuk mencari suami saya. Wanita berbaju merah itu masih terlihat aneh. Saya tahu, lalu kenapa? Neng Yudi berkata dengan ringan. Suamiku naik 7 tahun yang lalu, namanya Loseng. Jika tebakan saya benar, dia adalah pria yang di puncak piramida. Wanita berbaju merah dan prajurit itu juga mendengar dengan jelas. Mereka menatap Neng Yudi dengan mata lebar. Pada saat yang sama, mata mereka penuh rasa tidak percaya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.